Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fratura Yuni dengan NIM 202221150. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Nadatul Ulama. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah dasar pendidikan. Angka putus sekolah pada masa pandemi cukup tinggi. Faktor utama dari peningkatan angka putus sekolah yaitu karena permasalahan ekonomi. Pada umumnya, persoalan pendidikan pada anak di masa pandemi yaitu karena banyak orang tua yang kesulitan dalam mendukung pembelajaran jarak jauh. Dan akhirnya, anak diminta atau memilih untuk bekerja. Sekolah gratis dan kuota bantuan bagi peserta didik belum sebetulnya menjawab anak dari keluarga kurang mampu untuk bertahan di sekolah. Menurut Retno, Komisioner KPAI, putus sekolah memiliki dampak panjang bagi kondisi sosial ekonomi. Ketika anak memilih putus sekolah dan bekerja, kemungkinan besar ia akan mendapat pekerjaan dengan gaji yang rendah, sehingga tak mampu memenuhi kebutuhan gizi dan rentan sakit. Jika putus sekolah dan memilih untuk menikah, maka rentan mengalami masalah kesehatan reproduksi dan masalah ekonomi. Berikut cuplikan kasus putus sekolah pada masa pandemi. Sudah berlangsung lebih dari 1 tahun tak hanya memukul sektor kesehatan dan perekonomian, namun berdampak pula pada masalah sosial dan pendidikan, salah satunya ancaman anak putus sekolah. Salma Fauziah, seorang anak penjual gorengan berusia 14 tahun asal Sukabumi, Jawa Barat, menjadi salah satu contoh anak yang terpaksa berhenti sekolah. Salma yang seharusnya duduk di kelas 1 sekolah menengah pertama pada tahun ajaran 2020 lalu, terpaksa putus sekolah selama 1 tahun. Salma putus sekolah karena ayahnya yang berprofesi sebagai sopir angkot terkena dampak pandemi sehingga tak mampu membiayai sekolahnya. Mama sama ayah itu pernah yang mau daftar ke sekolah. Sekolah itu belum bajunya, belum pendaftaran sampai ratusan gitu. Terus selain sekolah juga pernah pesantren juga pengen masuk. Tapi ya biaya kata orang gratis juga tiap bulan juga harus bayar juga buat uang makan juga. Bapaknya juga angkot ya, pandemi udah PPKM-nya terus-terusan ya. Terus penumpang juga kan biasanya andalannya kan anak sekolah, guru ya kan. Ibaratnya drastis lah gitu Pak ya. Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang didapat dari Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa sebelum pandemi COVID-19, angka putus sekolah di Indonesia berkisar 5,88% dari sekitar 82 juta anak di Indonesia. Jumlah ini diprediksi KPAI meningkat selama pandemi, disebabkan beberapa faktor seperti masalah ekonomi, pernikahan anak, hingga kecanduan game online. Ribuan anak itu ya terancam kehilangan hak atas pendidikan karena kondisi pandemi dan terpukulnya ekonomi keluarga. Nah itu sebenarnya kami yakin angkanya tinggi, hanya pendataan daerah mungkin tidak dilakukan. Komisioner KPAI mengakui pada 2020 lalu, dari pemantauan terhadap 49 sekolah di 21 kabupaten di 9 provinsi, didapati sebanyak 119 kasus anak putus sekolah karena menikah, 5 anak putus sekolah karena bekerja, dan 16 kasus anak putus sekolah lantaran tak mampu membayar SPP. Sementara pada 2021 data anak putus sekolah karena tak mampu membayar SPP didapati KPAI lebih besar lagi, yakni sebanyak 31 anak. Jumlah ini dinilai KPAI seperti fenomena gunung es, di mana kenyataan di lapangan diyakini lebih besar lagi. Landasan pendidikan yang terlupakan dalam kasus ini yaitu landasan sosiologis. Landasan sosiologis pendidikan adalah acuan atau asumsi dalam penerapan pendidikan yang bertolak pada interaksi antar individu sebagai makhluk sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Karena sekolah merupakan lembaga utama yang berfungsi untuk menjaga dan melestarikan budaya. Salah satu perantara yang berperan yaitu budaya sekolah. Pendidikan sekolah dibanding dengan pengalaman belajar di keluarga
atau kelompok terjadi dengan cara-cara yang relatif formal. Solusi dari pemerintah desa dapat mengembangkan sistem informasi data penduduk usia sekolah. Melalui pangkalan data, diharapkan muncul program yang terukur seperti program beasiswa sampai program pendampingan dalam upaya menjamin anak menyelesaikan pendidikan. Sinergi antara Tri Pusat Pendidikan, sekolah atau PKBM, keluarga, lingkungan masyarakat yang diantaranya diwakili pemerintah desa menjadi bagian tak terpisahkan dalam menjamin keberlangsungan pendidikan anak. Pemerintah juga terus mendorong untuk diselenggarakannya pembelajaran tatap muka terbatas sesuai dengan protokol kesehatan yang mengacu kepada SKB 4 pemerintah. Direktur Sekolah Dasar meningkatkan kembali bahwa pembelajaran tatap muka terbatas harus dipersiapkan dengan tertib dan minimal harus kerjasama dengan Kemenkes dan Satgas Penanganan COVID-19 tingkat kabupaten atau kota dan sekolah. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak salah dalam bertutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.